Dari perspektif global, diakui bahwa usaha mikro, kecil, menengah pemegang peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara tersebut. Hal ini terjadi bukan hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar, seperti yang terjadi di negara berkembang, tetapi juga karena banyak negara yang turut andil dalam pembentukan atau pertumbuhan produk dalam negeri. Mikro dan usaha kecil adalah bagian penting dari perekonomian suatu daerah atau negara. UMKM tidak hanya berkontribusi pada laju perekonomian masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah dan menciptakan lapangan kerja. UMKM menunjukkan kapasitas untuk bertahan dari krisis. Ini mendukung gagasan bahwa UMKM harus dikembangkan ketika kondisi ekonomi buruk. Jika dibandingkan dengan sektor lain dengan skala yang lebih besar, UMKM merupakan faktor yang mampu bertahan dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang memiliki skala lebih besar. Pengelolaan hasil pertanian juga ditunjukkan untuk memenuhi selera dan gaya hidup manusia yang terus meningkat sejalan dengan perkembangan zaman. Ada banyak perusahaan penganan makanan dilakukan oleh para pelaku bisnis, baik di organisasi berukuran kecil, menengah, dan menengah bisnis untuk ruangan lingkup yang sangat besar. Perusahaan UMK di Yogyakarta saat ini banyak dijumpai. Salah satunya adalah UMK Bakpia yang banyak ditemui di pusat oleh-oleh Yogyakarta. Yogyakarta menjadi salah satu kota yang memiliki berbagai macam industri makanan. Yogyakarta yang disebut sebagai kota pariwisata memiliki berbagai macam industri makanan yang selalu dicari oleh para wisatawan. Salah satu industri makanan yang selalu dijadikan buah tangan atau oleh-oleh para wisatawan adalah bakpia. Sentra industri bakpia di Yogyakarta melakukan sebuah inovasi yang sangat diminati oleh para konsumennya. Bakpia merupakan makanan yang berasal dari negeri Cina dengan nama asli Tok Lupia yang artinya adalah kue pia kacang hijau. Beberapa daerah di Indonesia mengenal makanan yang terasa manis ini dengan nama pia atau kue pia. Bakpia termasuk salah satu makanan yang populer dari keluarga Cina atau Tionghoa. Bakpia Patuk yang Ami merupakan salah satu UMKM produksi bakpia patuk yang beralokasi di Dusun Semarangan, Sidokarto, Godian, Sleman. Bakpia merupakan makanan yang dibuat dari tepung terigu yang dipanggang dan di dalamnya berisi kacang hijau. Produk yang dihasilkan bakpia patuk yang Ami memiliki beberapa varian rasa, seperti kacang hijau untuk bakpia basah, sementara coklat, durian, keju, dan ubi ungu untuk varian kering. Varian rasa kacang hijau menjadi varian rasa yang paling diminati konsumen. Namun harga kacang hijau relatif mahal dan selalu naik sekitar 16,5% setiap tahunnya. Nah, sekarang tidak perlu jauh-jauh nih untuk mengonsumsi bakpia, karena bakpia ini tersedia di swalayan, outlet-outlet, maupun toko-toko terdekat. Dalam menghadapi pesaing, bakpia yang Ami ini memiliki dua strategi, yaitu strategi internal dan strategi eksternal. Strategi internal itu sendiri, bakpia yang Ami ini memiliki kemampuan menjual dan menawarkan produknya serta pengelolaan produknya. Dalam strategi eksternal, bakpia yang Ami ini yaitu tentang kondisi pasar, apakah mendukung atau tidaknya, serta selera konsumen. Tidak perlu jauh-jauh untuk sekedar mengkonsumsi bakpia, karena panganan ini dapat mudah dijumpai di swalayan, outlet-outlet, pasar, dan toko. Untuk menambah varian rasa pada bakpia yang Ami ini, ada kacang hijau, keju, kumbu hitam, dan coklat. Dalam menghadapi para pesaing, pemilik harus mempunyai strategi dalam mendukung penjualan produksinya, baik itu dari segi internal maupun eksternal pemilik usaha. Dari internal, usaha diantaranya adalah kemampuan pemilik dalam menjual dan menawarkan suatu produk
di pasar dan bagaimana sistem pengolahan produk dan kondisi dari perusahaan itu sendiri. Dari eksternal, pemilik usaha adalah kondisi pasar, apakah mendukung atau tidak untuk menerima produk dan juga selera konsumen dari produk yang akan ditawarkan. Menurut Marus dan Arifin, strategi dapat didefinisikan sebagai proses penentuan perencanaan pemimpin atas yang berfokus pada tujuan serta memiliki waktu yang jangka panjang untuk organisasi, disertai dengan penyusunan cara atau upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Strategi yang dibuat pada setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh laba. Kemudian strategi yang dilakukan oleh Bank Biaya AMI yaitu memanfaatkan teknologi digital sebagai media promosi. Dengan menyebarkan informasi menggunakan teknologi informasi menjadikan biaya yang relatif murah. Pemanfaatan teknologi informasi juga mempermudah membangun kemitraan bisnis dengan pola diferensiasi dengan kebutuhan yang spesifikasi. Spesifikasi produk pada Bank Biaya AMI terdapat pada aspek produksi yang dikelola pada kemasan. Aspek manajemen ialah aspek kajian. Aspek manajemen bertujuan untuk mengetahui apakah aktivitas serta implementasi bisnis bisa direncanakan sehingga bisnis bisa dikatakan layak ataupun sebaliknya. Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Mengetahui kelayakan suatu usaha pada Bank Biaya AMI dengan pendekatan kualitatif studi kelayakan bisnis. 2. Menganalisis kelayakan usaha Bank Biaya AMI dari kelayakan manajemen. Ketiga, menganalisis kelayakan usaha Bank Biaya AMI dari aspek pasar. Yang keempat, menganalisis kelayakan usaha Bank Biaya AMI dari aspek pemasaran untuk mengetahui ruang lingkup pemasaran. Yang kelima, menganalisis kelayakan usaha Bank Biaya AMI dari aspek produksi. Yang keenam, menganalisis kelayakan usaha Bank Biaya AMI dari aspek sumber daya manusia untuk mengetahui kebutuhan sumber daya manusia, analisis jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan. Metodologi penelitian. Pengambilan metode dengan teknik wawancara dan observasi. Teknik wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab kepada pewawancara yang dilakukan secara langsung dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pemilihan narasumber atau informasi merupakan subjek yang sudah terlibat lama dalam kehidupan sosial di tempat tersebut, mengatakan bahwa observasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkah individu atau proses terjadinya kegiatan yang sedang diamati baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Adapun fokus penelitian ini adalah 1. Kelayakan manajemen, 2. Aspek pasar yang meliputi penawaran, permintaan, bentuk pasar, penentuan peluang pasar, dan target penjualan, penentuan harga jual, penentuan strategi pemasaran. 3. Aspek pemasaran, 4. Aspek produksi, 5. Aspek sumber daya manusia. Studi kelayakan manajemen. Studi kelayakan usaha diperlukan untuk melibat sebuah gambaran mengenai layak atau tidak layaknya status usaha yang ada. Yang akan dijadikan sebuah penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah bakpia yang AMI sebagai bisnis bakpia layak untuk dijadikan atau tidak. Setiap aspek untuk dikatakan layak harus memiliki standar nilai tertentu, namun penilaian tidak hanya dilakukan pada satu aspek saja. Penilaian untuk menentukan layak harus didasarkan terhadap beberapa aspek. Metode analisis yang digunakan dalam studi kelayakan usaha meliputi aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek finansial, dan analisis digunakan untuk menguji dampak kenaikan biaya terhadap kelayakan bisnis tersebut. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa usaha bakpia yang AMI layak untuk dijadikan dan mempunyai prospek yang sangat bagus. Aspek pasar merupakan aspek yang digunakan untuk meneliti sebuah pasar, apakah perusahaan tersebut layak atau tidaknya untuk memasuki sebuah pasar, serta
Seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menguasai pasar tersebut dan cara menerapkan strateginya itu bagaimana? Tempat produksi yang berada di Sidokarto Godean ini merupakan tempat produksi bakpia yang berasal dari homemade. Tempat produksi ini menawarkan dalam jumlah banyak maupun satuan. Tempat produksi bakpia ayam ini masih menggunakan proses produksi secara manual. Terdapat 3 yang dapat dipelajari di dalam aspek pasar. A. Penawaran. Pada produksi bakpia ini mengalami penawaran yang tinggi dari konsumen. Faktor tersebut dipengaruhi oleh 3, yaitu faktor harga, biaya, serta faktor produksi. Pada bakpia ayam ini menawarkan bakpianya secara langsung kepada konsumen, sehingga barang yang ditawarkan dengan barang yang diproduksi oleh bakpia ayam ini dianggap sama. B. Permintaan. Kenaikan selera konsumen bakpia semakin naik, maka permintaan produksi juga semakin naik. Hal tersebut berpengaruh pada produksi bakpia yang akan dijual secara banyak. B. Bentuk pasar. Produksi bakpia yang ini menggunakan pasar reseller dan pasar konsumen. Bakpia yang ini biasanya dititipkan di toko-toko terdekat atau di gerai-gerai swalayan terdekat. Bakpia ini memiliki pasar pesaing sempurna karena pesaingnya itu sama bakpia itu sendiri. Aspek pemasaran. Semakin meningkatnya jumlah produksi bakpia yang di Jogja, membuat persaingan antara produsen bakpia semakin ketat. Produsen harus bersaing di bidang pemasaran agar dapat menarik perhatian konsumen. Survei pasar perlu dilakukan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pasar saat ini. Namun, produsen bakpia belum menerapkan strategi pemasaran berdasarkan produk positioning. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan pembelian strategi pemasaran yang tepat untuk masing-masing merek bakpia berdasarkan produk positioningnya. Objek dan kriteria yang digunakan pada penelitian ini ditentukan berdasarkan hasil pada penelitian pendahuluannya. Objek pada penelitian ini meliputi bakpia patok Eyang Emi yang terletak di Dusun Semarangan, Sidokarto, Godean, Sleman. Sedangkan kriteria pada penelitian ini meliputi harga, keterampilan, kemasan, varian rasa, promosi, produk, dan tekstur. Kriteria pada aspek pemasaran, harga, tampilan kemasan, varian rasa, promosi produk, dan tekstur. Aspek pemasarannya terdiri. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Tujuan dari analisis permasalahan adalah agar meningkatkan penjualan dengan laba sehingga dengan pemasaran yang tepat maka akan memperoleh keuntungan dan laba yang meningkat. Analisis kelayakan pemasaran usaha bakpia Eyang Emi meliputi promosi yang digunakan. Promosi yang sering mereka gunakan adalah dari mulut ke mulut. A. Tempat penjualan bakpia Eyang Emi. B. Promosi. C. Analisis kelayakan pemasaran Eyang Emi. Kemudian ada aspek produksi. Yang pertama yaitu lokasi produksi. Lokasi produksi bakpia Eyang Emi ini terletak di Dusun Sidokarto, Godean, Sleman, Provinsi Yogyakarta. Lokasinya tergolong strategis karena di seberang jalan, namun di dalam gang. Yang kedua ada bahan baku dan bahan tambahan. Bahan bakunya sendiri ada tepung terigu sebagai kulit bakpia, kemudian kacang hijau, kumbu hitam, keju, dan coklat sebagai isian dari bakpia. Bahan tambahan kemudian ada minyak goreng, garam, dan gula pasir. Yang ketiga atau yang terakhir ada peralatan produksi. Peralatan produksi yang digunakan oleh bakpia Eyang Emi ada loyang, oven, kuas, meja for bakery, mesin penggiling, dan wajan.
Kemudian ada proses produksi. Proses produksi pada bakpia Eyang Ami dilakukan secara manual dan sederhana. Karena usaha ini belum mempunyai alat teknologi yang mendukung karena homemade sehingga masih mengandalkan tenaga manusia. Adapun tahapan-tahapan pembuatan bakpia Eyang Ami. Yang pertama ada proses pembuatan kumbu kacang hijau. Pertama, kacang hijau dipecah menjadi 2 bagian menggunakan alat pemecah. Setelah itu, kacang hijau direndam selama kurang lebih 3 jam. Setelah itu, kacang hijau dikukus selama 1 jam agar lunak dan tidak lengket. Setelah proses pengukusan, kacang hijau digoreng menggunakan wajan dan minyak goreng. Saat penggorengan dilakukan, pengadukan secara terus-menerus atau continuous. Setelah adonan tampak kering, kemudian ditambahkan gula pasir dan garam halus sambil terus diaduk. Kemudian yang kedua ada proses pembuatan kulit bakpia. Proses pembuatan kulit bakpia yang berbahan dasar tepung terigu, minyak goreng, garam, air, dan gula. Kemudian bahan tersebut dicampur menggunakan mixer. Setelah itu dilakukan penggilingan menggunakan rolling. Adonan kulit yang sudah kalis diletakkan di atas meja dan dipotong menjadi bentuk dadu atau persegi. Potongan kemudian diletakkan di atas meja, pencetak dan sedikit ditekan. Kemudian diisi dengan kumbu atau isian bakpia. Pendapat Sony Sumarsono. Sumber daya manusia merupakan jasa atau usaha kerja yang bisa diberikan dalam proses produksi. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan ide usaha, kita pasti memerlukan adanya aspek sumber daya yang akan menjalankan usaha atau ide yang menjadi usaha. Dalam beberapa perencanaan, sumber daya manusia atau dengan kata lain SDM menggambarkan kualitas usaha yang dilakukan oleh seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Dalam penelitian ini, objek penelitian ialah bakpia Patok Eyang Ami yang terletak di Dusun Semarangan, Sidokarto, Godian, Sleman. Sedangkan kriteria pada penelitian ini meliputi keterampilan, pelatihan, pengembangan, motivasi dan kepuasan kerja, manajemen waktu, keselamatan kerja, dan manajemen konflik. Kriteria pada aspek sumber daya manusia. Pertama, kompensasi dan keterampilan. Kedua, pelatihan dan pengembangan. Ketiga, motivasi dan kepuasan kerja. Keempat, manajemen waktu. Kelima, keselamatan kerja. Serta terakhir adalah manajemen konflik. Analisis aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia cukup penting untuk dianalisis pada kelayakan suatu usaha bisnis. Dengan adanya analisis aspek SDM yang baik akan lebih mudah dalam mencapai tujuan perusahaan. Pada aspek sumber daya manusia, menekankan pada ketersediaan dan kesiapan tenaga kerja yang akan menjalankan baik pada jenis atau mutu maupun jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pada usaha bakpia Eyang Ami, dinyatakan layak dalam aspek sumber daya manusia dikarenakan pertama, pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang terakhir adalah motivasi dan kepuasan kerja.